Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di Cicat Kataliso episode 6. Yang hadir kali ini adalah dari bidang agriculture, sektor peternakan. Bagi kalian yang baru gabung di Cicat Kataliso, selamat bergabung. Jadi Cicat Kataliso adalah weekly event dari Katalis yang dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Jadi yang baru pertama gabung nih, salam kenal. Saya Meldi sebagai host di sini dan ada Mbak Rizky yang juga menemani kita pada hari ini. Tujuan dari acara weekly event kali ini adalah untuk memberikan kesadaran bahwa, kepada publik mengenai tentang dunia startup dan sharing-sharing mengenai startup dan dampak positif apa sih yang diberikan startup melalui inovasi-inovasinya seperti itu. Oke, lama lagi kita sambut speaker kita pada hari ini, yakni Muhammad Alfiansyah, atau yang biasa dipanggil Mas Alan nih. Sebelum kita mengulik lebih dalam nih tentang startup-nya Mas Alan, coba kita intip profil singkatnya Mas Alan. Mas Alan ini mempunyai banyak organisasi ya, pernah ikut terlibat dalam berbagai organisasi. Ya, terlibat dalam organisasi yang pertama 2018 HMP Agroteknologi UTM Universitas Trunojoyo Madura. Jadi Mas Alam ini adalah tenan dari Madura Teknologi dari UTM Universitas Trunojoyo Madura, begitu ya Mas Alam. Okay. Dan 2018 juga Mas Alam ini menjadi founder Mata Peta UTM. Wow, jadi 2012 ini sudah mempunyai bisnis sendiri ya Mas Alam. Mata PTM itu komunitas, Pak. Jadi komunitas pecinta dan peduli tanaman di Universitas Trunojoyo Madura, khususnya di Prodi Agroteknologi. Seperti itu. Keren Komunitas. Wow, keren banget. Jadi menghimpun teman-teman yang atau mahasiswa yang senang dengan tanaman begitu ya Mas Alam. Okay. Dan 2018 juga, wah waktu di tahun 2018 ini Mas Alam cukup produktif ya teman-teman. Part of Image UTM Divisi Kominfo, keren banget. Tahun 2019 sampai 2020 menjadi Leader of Image UTM. 2020 juga Gresik Creative Hub. Dan tahun 2020 juga Mas Alan ini membentuk sayur.org ya, Mas Alan. .org. Okay. Oke. Dan banyak lagi tentang seputar pengalaman-pengalaman dari Mas Alan dan dimulai dari membangun startupnya gimana gitu ya, kita bakal bahas di Cicat Kataliso pada hari ini gitu. Dan untuk mengenai startupnya Mas Alan sendiri, sayur.orange, gimana bacanya, ORG atau .org. ORG, oke, ORG. Tentang Mas Alam nih, emang Mas Alam ini hobinya pecinta tanaman ya teman-teman. Memulai bisnis dari sejak bersekolah, saat kuliah menjadi tukang sayur di kampus, hasil budidaya sendiri. Oh, jadi memproduksi sendiri nih Mas Alam. Okay. Dan jualan kopi keliling juga untuk mencukupi kebutuhan hidup, intinya setiap ada peluang jadi uang, saya akan manfaatkan sebaik-baiknya. Wah, setuju sekali nih. Jadi Mas Alan ini memanfaatkan peluang-peluang yang ada nih dari hobinya dan kesukaannya ini untuk di bidang agriculture, dari budidaya sayur gitu dan menjual kopi keliling. Oke, kita sambut saja sekarang ada Mas Alan di sini dengan nama lengkap Muhammad Alfiansyah, yakni seorang founder dari sayur.org. Oke, selamat pagi Mas Alan, apa kabar? Selamat pagi juga, kabar baik semuanya. Oke, Mas Alan. Mas Alan ini dari ini ya, tenan Madura Teknologi Universitas Trunojoyo Madura, begitu Mas Alan? Oke, ya betul sekali. Awal berdirinya dari sayur.org ini itu sejak kapan Mas Alan? Untuk sayur.org ini sendiri mungkin
sudah mulai dari 2019, sekitar 2 tahun yang lalu. Jatuh bangun saya alami, bermula itu dari acara studi lapang itu kita ke Bali. Jadi di sana itu di Bali di sekitar GWK itu teman-teman itu berkunjung ke ada petani organik sayur. Jadi Bali di sana itu tempatnya sangat kering, tapi di sana itu bisa mereka nanam sayur. Dan yang menjadi apa ya cambukan dari diri saya itu yang nanam itu orang-orang tua. Mereka punya mimpi besar dan harapan besar di mana dari produk ini bermanfaat dan juga sistem pertanian mereka yang organik yang mana menjaga kelestarian lingkungan. Seperti itu. Akhirnya pulang kita nyoba. Awalnya kan saya jualannya di kampus karena awalnya itu saya nggak punya lahan. Jadi saya garap itu di lahan di kampus lah, lahan yang nggak terpakai. Kita ngumpulin alat seadanya. Saat itu saya dibantu satu teman saya untuk buat itu kita nyoba 2 petak, kita nyoba ternyata nggak segampang itu. Akhirnya kita banyak kegagalan, kita banyak apa namanya pelajaran dari sana untuk menumbuhkan sayur di Madura yang notabene lahan kering dan panas itu tidak mudah. Namun kalau orang-orang yang ibaratnya udah sepuh di Bali sana aja bisa, kenapa kami yang seorang mahasiswa pertanian dan juga seorang pemuda, kenapa nggak bisa? Akhirnya kita belajar terus tiap pagi, nyiram, kita coba, kita pakai ini, pakai itu. Akhirnya kita bisa, kita nyoba terus, akhirnya kita bisa panen dan itu hasilnya bagus. Gitu. Jadi kenapa nggak bisa dikembangkan budidaya sayuran di wilayah Madura, Gresik, Surabaya gitu. Jadi kalau alasannya panas, saya rasa tidak gitu untuk menanam sayuran. Akhirnya kita coba 2019 jatuh bangun terus 1 tahun itu kadang produksi kadang enggak kita jual ke dosen masuk-masuk ke ruang-ruang dosen dekan rektor kita tawarin semua penolakan sudah biasa yang penting kita niat yang baik produk kita baik karena prinsip saya kalau kita melakukan sesuatu itu yang terbaik jadi ketika saya jualan sayur saya harus punya sayur yang terbaik dan juga dengan pelayanan yang terbaik. Jadi itu prinsip saya mulai awal mau usaha di bidang sayur. Akhirnya berjalan waktu, kita mulai punya lahan, ada lahan di rumah, kita juga dapat tempat lah dari kepala desa di daerah Madura sekitar, di daerah desa kita mulai garap sayur, dalam lahan agak besar, kemudian kita bertemu Starco di awal tahun kemarin. Nah, di Starco ini mungkin banyak cerita dan inilah di mana saya mulai untuk belajar menata marketing, kemudian produksi gimana cara produksi yang sustain. Akhirnya sampai di mana kita barang bisa laku. Ada barang, ada pembeli. Sampai sekarang pun malah kita banyak nolak karena kita lahan itu masih kurang lah. Dalam artian sistem produksinya kita masih kurang. Tapi kita mulai pengembangan terus. Alhamdulillah tahun ini kita juga dapat suntikan dana. Jadi di 2021 Wow, ini keren banget. 2021 ini target kita adalah kita mulai akan petani lokal, kita berbasis kemitraan dan juga disertifikasi organik. Kemudian dan ya semua yang saya tulis di buku harian saya itu akhirnya tercapai. Wah, Perlahan keren, keren. semuanya tercapai. Jadi pesan buat teman-teman kalau punya ide ataupun mimpi jangan cuma diingat, nanti lupa. Coba ditulis. Dan setiap hari kita membuka buku itu, bahkan semangat itu akan semakin membara di dalam hati kita. Seperti itu. Wow, keren banget nih. Kisah singkatnya Mas Alan waktu pertama membangun sayur.org gitu ya. Jadi awal mulanya itu Mas Alan waktu berkunjung ke Bali gitu ya, melihat Iya, di Bali. melihat kayak lansia ini aja bisa nanam dan mereka sukses menanamnya. Kenapa saya yang jurusan pertanian gitu nggak seperti mereka begitu ya Mas Alan? Iya, benar. Dan apa sih Mas Alan yang pertama kali dicoba untuk ditanam gitu? Dan uh,
tujuannya dari waktu Mas Alan, oke kita nanam tumbuhan itu dan target selanjutnya itu apa gitu, yang waktu pertama kali itu Mas Alan? Jadi awal kita nanam itu yang saya masih ingat banget apa yang saya tanam di awal. Saya mulai membudidayakan sayur itu. Pertama itu ada kangkung, bayam, kemudian sawi. Nah, itu memang tanaman yang memang bisa untuk ditanam di dataran rendah. Kemudian pakcoy. Itu pakcoy kita masih riset saat itu. Kita mikirnya, oke pakcoy ini tidak akan sebesar yang kayak di Malang dan di supermarket lainnya. Namun kita mulai saja, kita coba. Karena kami nggak takut gagal. Gagal itu udah biasa. Pemuda takut gagal, ya mending jangan jadi pemuda. Percuma kalau kita maju, kalau kita takut gagal. Seperti itu. Oke, keren banget. Jadi pertama kali menanam sayur-sayuran begitu ya, Mas Alan. Iya. Mengapa Mas Alan milih sayur-sayuran? Apa karena kondisi geografisnya atau emang karena passionnya di tanaman sayur begitu? Oke. Mungkin saya termasuk orang yang suka aneh. Orang yang suka cari masalah, orang yang suka cari tantangan lah. Karena eh, lahan kering itu lebih cocoknya emang ditanami kayak jagung dan apa namanya kalau musim hujan ditanami padi. Nah, kita coba lah, kita coba dari produk sayur ini bisa apa enggak. Karena kita melihat kembali ulang ke belakang, kita lihat di Bali itu bahkan mereka itu untuk air itu sampai apa namanya sangat kekurangan. Jadi air itu tidak melimpah. Sedangkan di Madura notabene air cukup ada gitu, daripada di Bali sana. Tapi mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Itu sih awal eh, hentakan dari kenapa saya mau nyoba nanam sayur saat itu. Oke. Jadi pengen juga apa ya namanya berinovasi dengan coba-coba dulu nih Sesuatu yang apakah baru. berhasil nggak gitu kan. Kalau dari timnya Mas Alan sendiri sekarang sudah berapa Mas Alan? Em, untuk dulu berjalan sih sebenarnya kita mulai dari komunitas. Saat itu saya masih bergabung di komunitas, kita emang udah awalnya dari komunitas. Kemudian saya dulu iseng-iseng Mbak cerita. Saya dulu iseng-iseng buat proposal KBNI, saya cerita. KBNI itu ternyata didanai. Itu Wah, jadi saya ini makin pemenang KBMI iya, ya. saya makin semangat. Cuma yang dulu yang apa namanya? Yang keterima itu teman saya, tapi saya buat. Gak apa-apa. Jadi saya pakai nama teman saya ceritanya. Tapi saya yang buat, sedangkan proposal Oke. saya nggak lolos. Tapi itu memancing semangat saya bahwa oh ternyata saya bisa. Gitu. Jadi untuk ketidaktahuan atau apa namanya keadaan itu bukan halangan untuk kita mulai mencoba. Gitu. Gagal ya bangkit lagi. Kalau gagal lagi ya bangkit lagi. Itu aja. Simple gitu. Wow, keren nih, patut dicontoh nih teman-teman semangatnya Mas Arlan. Jadi kalau kita masih muda nih, gagal itu udah biasa gitu kan, harus Ya. jadi teman kita gitu. Kalau gagal berarti kita harus coba lagi, memperbaiki lagi dari kegagalan itu. Sebenarnya bukan sepenuhnya gagal, tapi pembelajaran juga untuk menjadi keberhasilan pada saatnya gitu ya. Mas Alan, pernah ini ya, pernah lolos KBMI tadi gitu ya? Iya. Jadi Dan 2019 oh dari tahun eh 2019. iya. Hmm. Terus untuk 2020 kemarin saya ikut lagi di ASMI. Itu pertama pengalaman saya di ASMI, itu saya lolos di 100 besar nasional startup. Wow, Tapi keren nggak banget. bawa SWRG ini. Ada startup lain, kita naik di sana, akhirnya kita bisa gabung di 100 besar. Walaupun kita nggak lolos sampai ke 20 besar, kita gagal untuk menuju 20 besar. Cuma ketika kita masuk 100 besar itu, kita kan dapat bimbingan, dapat coaching juga. Itu sangat banyak ilmu dan apa ya penggerak lah, semakin tergerak hati ini. Dulu tergerak, sekarang makin tergerak gara-gara pengalaman di sana. Seperti itu.
Keren banget. Jadi juga dari ini ya pengalaman-pengalaman dari yang Asmi itu tadi membakar semangatnya dari Mas Bakar. Alan untuk tetap maju gitu. Wow, keren banget nih. Mas Alan berdirinya waktu launching dari sayur.org ini tahun 2019 nih. Peralihan dari tahun 2019 ke tahun 2020 kan langsung ada pandemi nih Mas Alan. Apakah itu berdampak ke startup Mas Alan ini? Jadi mungkin di awal-awal kita berdampak. Jadi sekedar info bahwa kami belum launching Mbak sampai saat ini. Jadi kami Oh, oke. masih kita bergerak, kita gerak aja. Gitu. Dari awal kita konsepnya gini, 90% aksi, 1% hanya konsep, seperti itu. Jadi kita jalan aja, wih. Kita nyoba, kita lihat pasar. Nah, di awal-awal pandemi memang berdampak, kita bingung. Kita bingungnya, kita mau jualannya gimana? Akhirnya mungkin kebangkitan itu datang ketika bulan satu itu, sejak Starco. Nah, saya ucapkan terima kasih juga kepada apa namanya coach saya, coach Bambang. Itu benar-benar dia adalah seperti kayak teman saya, bahkan orang tua. Kita bisa. Jadi Wow, keren. di program Starco itu, coaching itu kita selesai duluan. Saya sebenarnya sudah selesai duluan jauh-jauh hari sebelum anak-anak ngelis di grup, Mbak. Cuma kita Wow, tetap jadi kontak. paling rajin nih ya. Oke. Kita kontak. Kita kontak terus sampai sekarang. Bahkan kadang kita ada waktu pasti masih telepon tentang apa namanya tentang bisnis, kita tetap bahas sama Coach Bambang. Nah itu Coach Bambang itu sebagai tempat curhatan dan juga seperti orang tua saya sendiri. Jadi banyak ide-ide ataupun dia bilang kamu sudah siap, semua konsepmu sudah siap, kamu tinggal menunggu waktu dan ada apa namanya suntikan dana untuk kamu. Jadi dia tertarik ke saya juga tertarik ke Coach Bambang. Akhirnya kita dapat chemistry itu. Nah, di sana lah akhirnya di bulan satu itu kita mulai produksi agak besar. Nah, di situ perjalannya sampai bulan 6 itu kita banyak masalah sih pasti. Mulai dari ketika kita produksi banyak apa namanya penjualannya dikit, tapi berjalan dari itu apa namanya Oh, mohon maaf Mas Alan tadi kendala sinyal lagi. Sampai mana tadi Mas Alan? sampai pandemi. Ya, dari pandemi itu tadi Coach Bambang juga udah merasa siap gitu dengan strateginya Mas Alan, kondisinya Mas Alan gitu. Dan menyikapi permasalahan itu gimana Mas Alan? Tentunya kan banyak startup ini kan juga terpukul ya dengan pandemi ini. Kalau dari Mas Alan ini mensiasatinya bagaimana gitu? Jadi kita di bulan satu ini sudah siap, konsep sudah siap, semua sudah siap. Jadi kita mulai produksi. Kita produksi agak stabil, maksudnya produksinya besar lah. Nah, kemudian di perjalanan itu kita juga bingung. Kita pemasaran ini gimana? Soalnya di awal-awal itu emang lemah pemasarannya. Soalnya belum semua orang juga belum tahu bagi wilayah Gresik. Nah, di situ saya sempat cerita, saya masih ingat ke Coach Bambang bahwa saat itu bilang, Coach, sayur saya masih banyak ini. Saya mau panen tapi sayur saya belum ada yang boki. Baru sebagian, baru 40%, terus 60% ini mau kemana? Akhirnya dari bincang itu pasti dari coach itu juga ngasih saran, nah gini, kamu masuk ke gini, follow ini, coba tawarin ke sini, ke sini, ke sini. Saya coba dan pesan yang saya ingat dari Coach Bambang itu ketika di posisi yang ketika uh, dunia ini sedang menghimpitmu, sedang jajatnya, kamu harus tetap tenang, jangan panik, lakukan apa yang terbaik dan yang kamu bisa. Tetap usaha, jangan pernah menyerah, dan juga doa. Itu yang diucap Coach Bambang saat itu, dan memang benar. Saya coba itu. Saya merasa lebih nyaman, lebih tenang. Jadi ketika saya mencintai apa pekerjaan saya, jadi saya itu
relax, mau ngapain aja enak gitu. Itu Ya. sih mungkin bedanya kerja sama orang sama kerja jadi entrepreneur di startup ini. Kita tenang, kita adalah perahu kecil yang bebas, bukan perahu besar yang diatur gitu. Di sana mungkin poin penting dari kenapa sih teman-teman pemuda sekarang harus jadi entrepreneur gitu. Terus kalau alasannya nggak punya, saya tuh nggak punya modal, saya dari orang-orang biasa, saya orang sederhana. Kamu belum cocok jadi pembisnis emang. Atau jadi pengusaha, kamu belum cocok kalau kamu nggak bilang seperti Ya. itu. Saya juga berawal dari nggak punya gitu loh. Saya berawal dari hal kecil. Nah, rata-rata anak muda sekarang itu pilih-pilih. Dia itu pilih-pilih yang akhirnya dia itu pengen langsung gede. Gak ada. Kita moro-moro pengen punya bisnis, besok bangun pabrik besar. Gak ada. Semua itu dari kecil. Dari kecil bisa jadi besar. Kalau kita nggak pernah kecil, kita nggak langsung besar ya kak. Gimana ibu mau melahirkan kamu kan gitu. Ya, betul betul. Keren banget tuh dari statementnya Mas Alan. Di samping tadi juga ada motivasi dari coach di Starco gitu ya Mas Alan. Gitu. Terus juga mental entrepreneurship itu penting banget bagi kalian yang mau terjun ke dunia bisnis atau ke dunia kewirausahaan gitu. Satu yang menarik ini dari Mas Alan tadi sempat disebutkan bahwa uh, anak muda sekarang itu pilih-pilih gitu kan, sukanya langsung besar gitu, nggak mau dari nol dulu, enjoy prosesnya gimana gitu ya. Untuk di bidang pertanian nih, di agriculture-nya Mas Alan, apa sih, mengapa sih teman-teman ini, pemuda ini jarang sekali nih seumuran dengan Mas Alan ini terjun ke dunia pertanian, peternakan, malah mereka lebih menyukai dunia yang pekerjaan yang sudah pasti begitu. Ya, artinya dalam gaji yang sudah pasti gitu. Karena dalam dunia bisnis kan pasti ada ada apa ya, naik turunnya gitu. Menurut Mas Alan nih, dari kacamatanya seorang founder di bidang agriculture nih Mas Alan, eh, mengapa hal itu terjadi gitu? Kenapa pemuda-pemuda jarang untuk terjun ke dunia pertanian atau peternakan atau ke sektor lainnya gitu di agriculture? Oke. Em, Suatu pilihan di awal kenapa anak-anak itu masuk pertanian kan itu harus dipertanyakan dulu dari setiap SDM-nya. Jadi kenapa dia harus masuk pertanian? Kenapa dia mau masuk pertanian? Itu pertanyaannya. Mungkin sebagian memang ya saya anak petani, saya pengen menerusin orang tua, saya pengen kalau saya sendiri pengen mengangkat harkat martabat dari kedua orang tua saya, karena kedua orang tua saya juga notabene seorang petani. Jadi saya tahu betapa uh, kerasnya kerja mereka di sawah, di ladang untuk mencukupi hidup saya dari kecil dan juga sampai bisa kuliah. Jadi yang pertama, cintailah dari prodi kalian. Apapun pilihan kalian itu, ya itu pilihan kalian, cintailah dulu pertama. Karena kalau untuk melangkah ke berikutnya, kalau dari prodi sendiri, dari kalian di prodi sendiri belum cinta, nggak bisa. Semua yang berawal dari cinta itu akan berakhir indah, yakinlah. Karena coba dulu kita cintai prodi kita yang di peternakan, ya kita cintai peternakan ini dari kita ngerawat sapi atau gimana, mungkin yang untuk di agroteknologi itu kita mulai dari cinta tanaman, karena agroteknologi ya kita menumbuhkan tanaman gitu. Kita mulai dari cinta, kemudian uh, kita cari, setelah kita cinta kita cari ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi ilmu itu nggak hanya ada di bangku kuliah gitu. Jadi mulai dari pertama saya yang benar-benar bisa mengubah arah dari seseorang itu adalah teman. Jadilah carilah teman, kumpul dengan teman yang benar-benar juga sama cinta tanaman. Misal ini dari agro ya, karena saya dari agro cinta tanaman. Kemudian yang kedua, kalau ingin jadi entrepreneur, cobalah kumpul dengan orang-orang yang punya bisnis, Betul. orang-orang yang sama-sama mau memulai bisnis. Nah, saya menemukan itu di Gresik. Makanya di 2020 saya bertemu dengan Gresik Creative Hub. Di sana itu
para jagoan ASMI dan KBMI sebelum saya itu Wah, ada di sana. Jadi dari perguruan tinggi manapun itu kumpul karena mereka anak Gresik. Nah, akhirnya saya gabung di awal. Saya sebagai junior banget di sana. Sampai sekarang saya tetap junior. Mereka lebih tinggi dari saya. Karena bisnis mereka keren. Di sana ada locker BUMN 45, kemudian Goals, kemudian Zero Link. Itu jagoan ASMI tahun kemarin. iya Itu betul. sampai 20 besar. Dan saya tertinggal di sana. Tapi teman-teman tetap semangat. Masih ada waktu lain. Mungkin jalanmu bukan di sana gitu. Seperti itu. Nah, Betul. ketika temannya udah cocok. Nah, yang ketiga konten. Kita hampir tiap hari itu pasti lihat gadget. Nah, apa yang kita lihat di YouTube atau Instagram, apa yang kita lihat di sana, itu yang akan menentukan mindset kita untuk ke depan. Nah, Hmm. apa yang saya lihat? Saya yang saya lihat adalah pertama di konten IG itu pasti mulai dari mungkin info pertanian, minimal Kementerian Pertanian. Kita harus lihat tahu pertanian di Indonesia ini nyampe mana. Seperti itu. Kemudian ada Kebun Kumara, kemudian kecipir.com, Sayurbok, Tani Hub, kemudian uh, yang saya benar-benar apa namanya? Apa ya kayak pandangan benar-benar itu sama Kebun Kumara. Soraya itu sangat terkenal dia. Itu dia bukan lulusan pertanian gitu, tapi dia mau terjun ke pertanian dan mendirikan rumah Kebun Kumara sebagai tempat belajar untuk kembali ke alam. Nah, di sini saya mikir juga saat itu saya pertama lihat Soraya dengan kebun kumaranya itu, wow, dia bukan anak pertanian. Lalu saya apa sekarang di sini? Terus apa gunanya saya kuliah di sini kalau saya nggak bisa buat seperti itu? Itu. Kemudian kalau di YouTube kita coba lihatlah biografi Jack Ma. Siapa yang nggak tahu Jack Ma? Kemudian apa namanya Amanda. Amanda dengan sayur boknya yang begitu, wow. Saya mikir kadang sayur ORG ini kayak mikir, kita baru muncul di permukaan, sedangkan sayur bok ini udah ada di apa namanya di angkasa gitu loh. Tapi nggak pernah takut dalam benak saya untuk mundur gitu. Hmm, Setiap orang punya rezekinya masing-masing dan punya jalannya masing-masing. betul. Tinggal kita mampukah memanfaatkan waktu yang diberikan Tuhan ini untuk berjuang semaksimalnya. Seperti itu, Mbak. Wah, keren banget nih dari Mas Alan. Jadi intinya dari pembicaraan Mas Alan ini barusan ini bahwa jadi Mas Alan ini dari jurusan pertanian juga mempertanyakan nih, kenapa saya nggak bisa juga sih seperti mereka, padahal mereka backgroundnya bukan dari Bukan pertanian, pertanian. harusnya saya lebih baik dari mereka gitu, lebih sukses dari mereka gitu. Dan untuk yang teman-teman masih merasa salah jurusan atau apa gitu, mulailah dari Mas Alan tadi itu, mulailah cintai dulu nih prodi kalian gitu. Kalau kalian menemukan kesukaan di situ, pasti kalian akan menekuni gitu, seperti yang Mas Alan lakukan gitu, cinta tanaman gitu. Sekarang malah fokusnya ke tanaman organik begitu ya Mas Alan. Wah, keren banget. Tadi Mas Alan nyebutin tentang ini ya, kompetitor di agriculture gitu ya. Tentang tani hub gitu, sayur box gitu. Melihat kompetitornya Mas Alan ini gitu. Dari sayur.org menyikapi hal seperti itu gimana Mas Alan untuk tetap sustain untuk tetap berkompetisi dengan mereka begitu? Dari Sayur RG, kita nggak pernah menganggap mereka sebagai kompetitor, tapi kita menganggap mereka sebagai uh, ide. Jadi kita terus mengembangkan apa yang mereka belum, itu kita lihat di situ. Karena kita di produsen organik, kita sama-sama adalah kampanye produk sehat yang cinta lingkungan. Jadi semakin mereka naik, itu semakin orang-orang itu bakal teredukasi bahwa produk organik itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kita kalau misalnya RG tinggal masuk, kita juga mereka itu dalam artian juga membantu kita gitu dalam bentuk kampanye. Tinggal Hmm. lihat dari produk kualitas dan juga ketersediaan bahan. Siapa yang paling dekat itu pasti akan dibeli duluan. Bukan siapa yang iklannya paling besar seperti itu. Jadi semisal dari saya juga apa namanya kita kan di awal-awal ini khususnya sekarang itu kita benar-benar diedukasi. Jadi kita mengedukasi
masyarakat bahwa produk organik itu seperti ini. Kenapa untuk membeli produk organik harus menunggu? Harus pesen dulu, kok nggak hari ini harus datang. Nah, itu juga kita mengedukasi di sana. Itu pun kita sama-sama membantu dari sayur pun juga dong. Mungkin mereka orang yang melihat konten dari kita mungkin nggak melihat sayur dari sayur box atau dari kecipir.com atau dari sayur organik merbabu. Mereka belum lihat. Berarti kita juga membantu dan sebaliknya. Jadi kita menganggapnya bukan ya mungkin kompetitor, tapi di sini kita juga simbiosis mutualisme menurut saya. Jadi Betul. nggak pernah takut ketika ada bisnis yang sudah kapital, kita bisa. Tahu kan menunggu, tapi menunggu. Seperti itu. Oke, keren banget Mas Alan. Jadi tidak menganggap semua kompetitor ya Mas Alan, tapi malah juga ini membantu sesama sektor nih gitu kan. Mengedukasi masyarakat gitu dan memberikan dampak positif juga kepada masyarakat di sektor agriculture gitu. Dan untuk Mas Alan sendiri nih sebagai foundernya sayur.org, fokusnya ke ini ya Mas Alan, ke organik nih. Kenapa ke sayur organik nih? Ada peluang apa di situ dan Mas Alam ingin memberikan sesuatu dampak seperti apa gitu dari menciptakan atau menanam sayur organik begitu? Oke. Untuk sekarang memang kami masih di sayur organik. Untuk kedepannya kita juga udah siapin plan-plan besar untuk 2022 ini. Kita udah siapin semua ini. Wow, itu banget. Ini kita mau lari ke buah, terus kemudian rempah, hampir semua sih. Apa yang bisa dibudidayakan dengan organik itu kita pengen ada di sayur organik. Kemudian kita juga punya planning di daging, tempe, tahu, semua bahan turunan di pertanian itu kita mau pengen di organik. Nah, kenapa kami kok pengen organik? Itu 2019 juga saya melihat Kasepuan Cipta Gelar itu adalah kaum adat di kaki Gunung Hanimun, Jawa Barat sana. Itu mereka menanam beras secara organik dan mereka itu ada 5.000 jiwa di sana. Nah, mereka itu membagi dua wilayahnya menjadi satu wilayah huni dan sebagiannya adalah satu wilayah yang tidak boleh diganggu, yaitu hutan. Nah, yang herannya lagi, mereka itu cuma bisa nanam beras itu setahun itu 1 kali. Tapi mereka punya stok pangan untuk 3 tahun ke depan. Itu yang saya pertama itu mikir, siapa mereka? Akhirnya saya dalami, ya sekarang di YouTube sudah banyak sih informasi tentang Kasepuan Cipta Gelar itu, dan mereka punya kepercayaan ketika mereka mengganggu hutan, panen mereka akan turun. Nah, saya juga akhirnya bertanya, ada apa dengan hutan? Nah, ada apa dengan hutan gitu? Ternyata hutan itu adalah ekosistem yang kompleks gitu. Jadi di hutan itu ada namanya pohon yang paling besar. Itu namanya pohon raja. Itu tempatnya elang, tempatnya burung-burung besar. Kemudian agak bawah ada pohon berdaun lebar, pohon kanopi. Setelah pohon kanopi ada pohon buah. Setelah pohon buah ada pohon kerdil. Setelah pohon kerdil ada pohon semak, semak belukar. Kemudian ada lumut, ada jamur di bawahnya semua. Mereka saling menghidupi. Sekarang saya mau tanya, siapa yang pernah menyemai benih atau menumbuhkan di hutan? Siapa yang pernah memupuk hutan? Tidak ada. Betul. Mereka adalah sistem lingkungan pertanian yang kompleks, saling mencukupi. Jadi mereka bisa mencukupi dari setiap tanaman itu untuk kebutuhannya mereka masing-masing.
dan juga buah untuk binatang yang lain. Jadi di hutan itu tanah itu sangat subur. Nah, kenapa sekarang tanah kita kok pakai pupuk kimia, kok pertaniannya kok malah menurun, kemudian efek dampak lingkungannya juga uh, mengerikan lah bagi saya gitu. Karena tanah ketika pupuk kimia ini masuk, bahan-bahan kimia, organisme kecil-kecil di dalam tanah seperti cacing, semut, apa namanya, kelabang atau apa semuanya yang bisa membantu untuk bakteri semua untuk mengurai tanah itu mati. Jadi untuk ketergantungan pupuk kimia ini semakin tahun akan semakin besar. Gitu. Jadinya meniru kerja hutan. Jadi CYRG ini mungkin meniru cara kerja hutan. Gitu. Jadi kita menanam juga nggak cuma satu tanaman atau misal sawi semua enggak. Kita kombinasikan. Kita sistemnya tumpang sari. Tanaman apa yang bisa menyediakan unsur N, kemudian tanaman mana yang bisa menentukan atau tanaman mana yang bisa sebagai penghalang hama, misal kayak tanaman refugia, tanaman kenikir, bunga kertas, bunga-bunga yang lain itu juga membantu di sana. Seperti itu. Kenapa saya kok maunya ke organik? Seperti itu. Karena organik pertanian masa depan. Ya, wah keren banget nih, setuju dengan Mas Arlan. Jadi nggak cuma fokus dengan bisnisnya, tapi juga concern dengan bagaimana sih untuk menjaga lingkungan Iya. gitu ya, Mas Alan. Karena Mas Alan ini mencontohkan seperti hutan begitu. Kalau kita menggunakan terus pupuk-pupuk kimia nih, bakal tanah ini nggak subur seperti hutan yang ekosistemnya Jaga. selalu apa ya? Iya, selalu terjaga dan tidak perlu kita pupuk, kita pelihara gitu. Mereka tumbuh-tumbuh sendiri karena ekosistemnya saling saling bekerja sama untuk menumbuhkan satu dengan yang lainnya Iya. begitu ya Mas Alan. Wah, keren banget nih. Ini insight baru ya buat kita semua. Jadi berbisnis itu kita tidak berbicara tentang selalu dengan uang, tapi bagaimana kita memberikan dampak positif selain kepada manusia, tapi ke makhluk hidup lainnya, begitu kan ya Mas Alan? Oh, keren banget. Mas Alan, tadi ingin share PPT ya? Boleh di-share sekarang Mas Alan? Ntar saya kasih izin dulu ya Mas. Iya. Bisa dicoba Mas Alan? Belum. Sudah Mas Alan? Masih belum bisa, Pak. Mbak Rizky mohon dibantu Mas Alan, Mbak Rizky. Ya, gimana Mas? Masih belum bisa share. Untuk ini untuk share PPT-nya Mbak Rizky. Bisa kirim ke saya bantu share. Oh, ya sih, benar. Yang nomor yang tadi ya, Pak? Iya, benar. Kasih izin belum bisa ya Mbak Rizky, kasih akses untuk share screen ke Mas Alan. Coba lagi Mas Alan. Oke. Bisa? Oh, sudah bisa. Oke. Sudah saya kirim tadi. Oke. Yang chat nih tadi sangat menginspirasi Mas Alan ini. Share pengalamannya lagi dong. Oke, terus stay ya sampai akhir acara nih. Oke, sudah terlihat ya? Sudah terlihat.
Jadi kita di sayur RG ini konsepnya ada 3 nih. Organik, zero waste, sustainable. Jadi untuk jargonnya kita itu hidup sehat dengan organik. Gitu. Lebih sehat dengan organik. Nah, sebelum ke ini adalah alur gimana cara kita kerja dari sayur RG, kita mungkin ke sini dulu. Semua orang pasti kalau kita tanya apa yang Anda pikirkan tentang cabai, itu pastinya larinya ke makanan pedas, sambal, dan lain-lain. Tapi kita nggak pernah bertanya, gimana sih petani itu menumbuhkan cabai? Berapa waktu yang lama dibutuhkan untuk menumbuhkan cabai yang kita makan hampir setiap hari? Kadang orang bilang, kita kalau nggak makan pedas sedikit, kayaknya nggak berasa makan. Seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman ini kan banyak dari teman-teman Universitas Madura khususnya prodi agroteknologi juga pasti tahu. Nah, bahwa untuk menumbuhkan cabai petani itu butuh waktu 1 bulan itu hanya pembibitan. Pembibitan itu membutuhkan waktu 1 bulan. Kemudian 1 bulan berikutnya itu mulai ditanam. Kemudian bulan ketiga itu baru bisa berbuah. Itu buahnya benar-benar maksimal dan macam udah banyak. Gitu. Jadi mereka untuk menumbuhkan cabai aja 3 bulan. Kita nggak pernah berpikir sampai sana gitu. Bahwa peran seorang petani di Indonesia ini benar-benar berpengaruh banget untuk kebutuhan hidup kita gitu, khususnya di pangan gitu. Jadi mulai sekarang ya, ayolah kita hargai seorang petani, seorang yang dengan senyum terikhlas yang ada di muka bumi, yang nggak pernah pamrih ataupun bilang, itu cabai saya, itu hasil budidaya saya. Kalian nggak bisa makan kalau nggak ada saya. Tapi mereka tak pernah. Yang mereka pikir adalah, gimana saya tetap hidup, anak saya bisa sekolah, sampai perguruan tinggi atau sampai. Yang penting pengennya mereka, anaknya itu bahkan nggak pengen jadi petani gitu. Orang tua saya juga sebenarnya melarang saya untuk melanjutkan ke maksudnya untuk berbisnis di bidang pertanian gitu. Saya kuliahin kamu mahal-mahal jauh-jauh, kamu mau jadi petani. Saya hanya bilang, saya petani milenial, Bu. Saya ingin mengangkat harkat martabat dari seorang petani, khususnya dari orang tua saya, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah yang saya bilang tadi, startup dan juga produsen organik yang sudah besar di sana, di luar sana. Mungkin dari Sayurbok juga ada produk organik, ada produk yang biasa. Tanihub juga. Tanihub adalah membantu para petani untuk menemukan pelanggannya. Kemudian Sayur Organik Merbabu, ini adalah ketuanya atau CEO-nya, itu adalah duta pertanian organik dari Sayur Organik Merbabu. Kemudian selanjutnya ada Kecipir. Kecipir ini juga belum besar, cuma dia keren. Menurut saya dia konten-kontennya juga keren. Jadi saya inspirasi dari empat startup atau 4 usaha ini yang benar-benar selalu memacu saya, bukan malah mengendonkan saya. Itu. Nah, kemudian saya mau bertanya teman-teman ataupun semuanya, menurut kalian itu sukses itu seperti apa? Seperti itu. Siapa sih orang yang kalian lihat itu sukses? Itu seperti apa? Apakah Jokowi atau apa namanya Rocky Gerung atau siapa atau gimana? Gimana sih menurut kalian? Setiap orang yang pasti punya apa namanya keinginan atau daya jelajah lihat mereka yang berbeda-beda. Namun menurut saya orang sukses itu seperti ini. Ini adalah Nadiem Makarim dengan Gojeknya, Jack Ma dengan Alibabanya, kemudian Amanda dengan Sayurboknya, kemudian ada Soraya dengan kebun kumbaranya. Menurut saya ini adalah orang-orang yang sukses. Karena ketika mereka tidur pun, mereka menghasilkan uang. Seperti itu. Jadi kayak gini. Kalau hidup kita itu belum happy ending, itu belum selesai hidup kalian gitu. Kalian belum nyampe, belum selesai perjuangan kalian kalau kalian belum merasakan happy ending.
Gitu. 4 orang ini adalah motivasi atau motivator dalam diri saya. Kenapa saya harus bangkit di masa muda ini? Karena saya pengen menikmati hari tua saya dengan apa yang saya kerjakan selama ini gitu. Bahkan saya untuk dari Jack Ma sendiri bilang kalau kita punya waktu sampai umur 30 tahun untuk benar-benar bekerja, dan setelah itu harus di atas umur 30 kita sudah bisa menikmati apa yang kita kerjakan. Seperti itu. Nah, mungkin hanya itu. Kayak saya ada cuma 3 slide. Nah, ini mungkin ya hidup lebih sehat dengan organik, lebih kita juga lagi kampanye kan, kampanye pertanian organik seperti itu. Terima kasih dari saya. Wow, keren banget nih dari Mas Alan. Jadi definisi sukses kalian nih seperti apa nih? Kalau dari Mas Alan, dia punya definisi sukses tersendiri. Kalau tadi ada yang komen definisi sukses saya, kalau saya saat saya bisa tersenyum gitu. Keren. Anak buah Alan nih. Wah, nama aslinya siapa nih dari anak buah Mas Alan nih? Oke, keren banget nih Mas Alan. Jadi mengedukasi tentang organik itu bagaimana gitu. Tidak hanya bisa makan saja ya Mas Alan, tapi sekali lagi kita waktu kita suka pedas sih ngelihat cabai, gimana sih cara menanam cabai itu? Harusnya kita bertanya dulu gitu pada diri kita, seberapa lama sih kita harus bisa menanam cabai, bagaimana budidaya cabai dengan organik seperti itu. Keren-keren. Jadi kalau kalian nih makan sayur atau suka yang pedas-pedas, bertanyalah kepada diri kalian dulu. Apa sih yang cara apa yang bisa menanam cabai gitu, berapa lama cabai tumbuh atau sayur tumbuh begitu, dan bagaimana cara membudidayakannya sehingga bisa menjadi bisnis kalian gitu, peluang bisnis kalian gitu. Oke. Mas Alan, kita move ke session selanjutnya, ya ini tanya jawab bersama peserta nih. Kalau teman-teman ingin bertanya kepada Mas Alan tentang topik kita pada hari ini, yakni bisnis pertanian versi milenial gitu. Oke, bisa di kolom chat atau open mic yang mau tanya langsung gitu. Mumpung Mas Alan ada di sini nih, kita tanyain langsung. Tanyain ilmu-ilmu yang Mas Alan itu membudidayakan sayur-sayur organiknya gitu. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau belum ada yang bertanya nih, saya sudah mengumpulkan pertanyaan nih Mas Alan dari teman-teman yang sudah mengisi registrasi. Oh, ada yang bertanya ini dari anak buah Mas Alan. Oke, saya persilahkan dulu nih. Izin tanya, saya sering bareng Mas Alan. Saya tahu usaha dan kerja kerasnya sangat menginspirasi. Wah, tetapi saya dan teman-teman yang lain belum pernah dikasih tips bagaimana cara membangun percaya diri dalam dunia bisnis. Mas Alan, kenapa teman-teman ini belum dikasih tips? Makanya teman-teman di sini kita gali nih tips rahasianya Mas Alan membangun bisnis dan tetap konsisten membangun bisnis di sayur.org. Boleh dijawab Mas Alan? Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman saya, mereka mungkin lupa mungkin. Saya pernah cerita ataupun jadi saya mungkin sama teman-teman itu kalau lagi ngobrol, itu saya sistemnya itu pengen menggugah mereka. Apa yang saya ceritakan itu semoga bisa membangkitkan semangat mereka. Nah, kuncinya apa? Kalau tips, itu yang pertama kan namanya usaha. Berusaha itu dari kata usaha. Yang pertama itu kita mulai dari diri kita sendiri. Pastikan apa yang kita pilih itu adalah apa yang kita cintai dan juga apa yang kita kenankan untuk kedepannya. Jadi kalau semisal teman-teman mau ingin kayak saya juga nggak mungkin kan. Dalam arti nggak mungkin bukan bisa, maksudnya di bidang sayuran semisal. Mungkin kalian setiap orang punya kepinginan atau kepingin yang macam-macam gitu. Namun mungkin yang kalau teman-teman bisa
lihat dari perjuangan saya, kalian bisa kok jadi sesuatu yang lebih baik, dan dari diri sendiri, mulailah dari diri sendiri untuk mencapai apa yang kalian inginkan. Jadi kalau saya dari awal, saya berjalannya karena kemauan dan tuntutannya dari diri saya sendiri. Kayaknya saya sering lihat ah, banyak-banyak motivator yang lain yang mereka bisa, ayo saya bisa gitu. Mulai dari diri sendiri, karena dari diri sendiri itu kalian tenang, relax, susun. Tipsnya adalah tulis. Jangan lupa ditulis. Anak sekarang itu males nulis. Jadi mungkin kalau kalian nggak punya buku, mungkin kalian nggak punya buku lah, tulis di HP kalian. Buat wallpaper. Saya mau ini di tahun ini, gitu. Kalau emang, jadi saya punya prinsip gini. Saya nggak takut sekarang emang saya lagi susah, karena mungkin kalau sekarang saya susah, terus suatu saat emang kesuksesan tidak berpihak kepada saya, setidaknya saya telah berteman akrab dengan susah. Jadi saya nggak kaget, gitu. Jadi kita bisa menempatkan posisi ini dimanapun, susah oke, senang ya oke. Gitu. Kayak iya di tempat tongkrongan kan ibaratnya kita campur orang ini orang itu, kita harus bisa menyesuaikan. Kalau kita nggak bisa menyesuaikan, otomatis kita akan dijauhi. Seperti itu, dalam arti anak ini seperti ini. Jangan pernah membenci orang. Yang ketiga, jangan pernah membenci orang, karena kita tidak tahu suatu saat nanti mungkin rezeki kita dijatuhkan itu lewat orang yang kita benci. Kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi sama semua orang, sama teman kita bareng lah, nggak usah kamu gini kita gini, enggak. Kita sama-sama belajar bareng. Eh, Hidup ini keras, kalau lunak di presto. Nah, kemudian untuk tips sih nggak ada sih sebenarnya, ya lebih ke ya yang tadi itu, mulai dari sendiri, ditulis biar gak lupa. Sama saya sih lebih menyarankan untuk apa yang kalian suka, konten itulah ya kalian ikuti di Instagram dan juga apa namanya mungkin Facebook dan juga YouTube gitu loh. Karena sekarang sudah bisa dibeli dengan tangan, jadi nggak ada salahnya saya mau buat gini saya nggak bisa, itu bohong. HP-nya ada sudah smart, masa orangnya belum smart kan, seperti itu. Wah, Ya. betul tuh. Jadi Mas Alan ini dari yang Mas Alan sampaikan tuh intinya jangan buang-buang waktu muda kalian gitu, manfaatkan sebaik mungkin. Kalian punya kuota, gunakan dengan baik. Lihat Instagram, lihat YouTube, carilah yang menginspirasi kalian, terus kalian produktif begitu ya Mas Alan. Untuk tips trik lainnya dari Mas Ipul tadi penanya ini bisa langsung nih chat Mas Alan. Bro, gimana nih tips triknya membangun sayur.org gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Alan. Oke. Dari Mbak Tuvita Devi nih, mengenai pengembangan proses bisnis, pasti dalam suatu bisnis atau usaha kita menginginkan usaha itu berkembang. Lalu bagaimana cara Mas Alan mengembangkan usaha tersebut meskipun pada saat itu biaya dalam bisnis belum ada? Jadi Mbak Tuvita ini belum intinya bagaimana sih start from zero gitu, Mas Alan belum punya modal gitu, tapi ingin membangun bisnis tapi bisnisnya terus berkembang gitu. Boleh dijawab Mas Alan? Seperti saya bilang di awal, ada yang bilang saya nggak bisa buat bisnis, saya nggak ada modal, saya dari orang nggak punya, saya gini gitu, ini itu. Kamu belum siap jadi seorang pengusaha bagi saya. Karena Sebentar Mas Alan, ada ini mungkin Mbak Tuvita ada yang mau dijelaskan lagi maksud dari pertanyaannya. Bukan gitu Kak gitu. Pasti dalam suatu bisnis kan menginginkan usaha berkembang. Lalu bagaimana cara Mas Alan mengembangkan usaha dulu meskipun dalam pada saat itu biaya dalam bisnis belum ada. iya, itu nanti arahnya ke sana. Oh ya, ya, Okay. dijawab Mas Alan. Kan nggak ada kan. Nah, untuk kalian yang masih mungkin mahasiswa aktif, karena saya mau selesai, kalian masih punya banyak waktu
untuk cobalah ikuti IG-nya Kementerian Ristek Dikti. Di situ banyak program yang mengacu ke bisnis, pendanaan di situ. Nah, jangan takut gagal. Saya lebih dari 10 kali untuk mengajuin program ditolak gitu. Tapi saya nggak pernah putus asa di situ. Nah, yang terpenting sebelum kalian karena ibaratnya kan nyari uang lah, investor atau sumber dana untuk pengembangan bisnis. Yang perlu kalian siapkan adalah ketika kalian dapat uang itu, kalian dapat modal itu, apa yang harus kalian siapkan? Dan 1 tahun yang lalu saya sudah memikirkan semuanya itu. Saya sudah memikirkan saya akan bangun apa, kemudian nanti sewa ini berapa, kemudian saya mau sistem pembelian seperti apa, saya punya karyawan, gue pengen punya karyawan berapa, gajinya berapa, kemudian mau beli ini, itu semuanya. Padahal saya nggak punya apa-apa saat itu. Tapi saya sudah menulis semua itu, kebutuhan saya untuk kira-kira bisnis ini bisa stabil itu butuh uang berapa, seperti itu. Nah, setelah kita punya rencana, mateng itu, udah mateng banget. Nah, kita ikutin. Mungkin sekarang sistem kita saat mahasiswa kita hanya bisa mengakses di sana. Kita nggak mungkin ketemu investor untuk menjelasin, nggak bakal percaya investor. Kita siapa? Kita masih mahasiswa. Nah, lewat jalur mana? Jalur program. Pemerintah itu telah membuatkan kita jembatan atau tempat-tempat untuk kita itu mengakses itu semua. 1, PKM. Yang pernah saya ikuti PKM, KBMI, ASMI. Sekarang ada Wira Desa. Kemudian KKM Budaya apa? Apa itu? Yang budaya itu baru itu juga. Itu semuanya peluang semua gitu loh. Kalau kalian jangan malas, pokoknya jangan malas buat proposal. Buat proposal itu penting gitu. Dan mudah kok. Mungkin dari Starco mungkin adalah untuk kedepannya itu tentang cara untuk kita buat proposal bisnis yang benar-benar bisa ketika orang baca, oh benar masuk ini, seperti itu. Mungkin dari Starco bisa adalah didatengin ahlinya buat proposal untuk teman-teman mahasiswa khususnya yang masih bisa mengakses di program-program ini untuk mereka maju di sana. Jadi saya dulu awalnya juga buat proposal ya asal gitu. Akhirnya dari perjalanan kita ditolak, oh kita ditolaknya karena segmen marketingnya kita atau segmentasi kita kurang jeli gitu. Diubah lagi, ikut lagi, gagal lagi, diikut lagi, gagal lagi. Nah, alhamdulillah di tahun ini saya dapat itu gitu. Dari ya alhamdulillah saya nggak sampai di 99% kegagalan gitu. Tapi di beberapa kegagalan saya sudah nyampe gitu. Karena dari step by step yang di belakang saya belajar, oh proposal saya kurang nembak nih. Apa sih yang harus saya siapkan, di apa aja yang harus ada di proposal ini harus saya siapkan gitu. Dan rezeki itu gak bakal ketukar. Tenang aja, santai gitu. Lakukan hal-hal dari kalian walaupun itu kecil, tapi sebaik-baiknya. Saya tadi bilang juga saya tukang sayur, jadi saya harus punya sayur yang terbaik gitu. Saya juga harus jadi tukang sayur yang terbaik gitu. Rezeki akan mengikuti orang-orang yang berusaha keras dan berdoa. Ingat itu. Udah itu aja kuncinya. Jadi ketika kalian dapat uang itu, kalian maksudnya dapat dana itu, kalian nggak bingung mau beli apa. Jadi kalian bisa maksimal untuk ke depannya. Seperti itu. Yakin. Oke, keren banget dari Mas Alan nih. Jadi kalau kalian yang sekarang masih modalnya masih minim dan ingin membuat bisnis dan nggak tahu modalnya dari mana lagi, sekarang banyak program-program dari kementerian yang mendukung kewirausahaan gitu. Jadi kalian harus rajin-rajin bikin proposal aja gitu untuk mengembangkan bisnisnya untuk dapat pendanaan itu gitu. Mas Alan singkat saja jawabannya karena penanya kita banyak ini dari Mbak Emi Kawai dari Mbak Emi.
Mas, saya punya uang 50.000, saya menjadikan uang 50.000, saya menjadi 100 juta. Kira-kira usaha apa yang harus saya kerjakan di masa pandemi ini? Halo Mbak Emi, mungkin bisa saya jawab dulu ya Mas Alan. Ya, Halo Mbak Emi, jadi bisnis itu bukan seperti saya sampaikan, bukan bisnis itu fokusnya dengan uang gitu ya. Tapi dari bisnis itu kita harus tahu nih masalah apa sih problem apa yang kita mau atasi, dan dari problem itu bisa menjadi peluang untuk kita bisa berbisnis gitu. Kalau bisnis anggapan mindsetnya menggandakan uang, mungkin lebih baik diinvestasi saja gitu kalau ingin menggandakan uang gitu, biar uangnya tambah banyak lagi gitu. Kalau dari Mas Alan nih menanggapi pertanyaan seperti ini bagaimana Mas Alan? Mbak Emi bisa lihat channel YouTube kita ya, Katalis Indonesia. Di situ kita mendiskusikan juga tentang ide bisnis gitu. Mas Alan gimana nih menanggapi pertanyaan dari Mbak Emi? oke. Mungkin dari saya pertanyaannya sih, kamu sukanya apa gitu. Dan apa yang selama ini kamu itu selalu beli, dan kan kamu bisa buat sendiri. Itu. Kemudian kalau misal belum ada ide, sekarang larinya ke all shop semua. All shop pun kita nggak punya barang gitu. Kita post foto orang, post foto barang, kita jual. Kalau ada orang yang beli, kita orderin. Nggak pakai modal. Modal kuota 50.000 buat beli kuota. Terus download itu gampang beli di Shopee itu. Sekarang soalnya kan banyak, mungkin di desa saya juga gitu. Jadi dia itu tukang order Shopee, tapi dia dijual lagi. Itu pun keuntungannya juga banyak. Jadi dia uh, modal caption, modal fotonya, modal review, wes jadi duit. Gitu aja. Nggak pakai Ya kalau bingung. kalian mau jadi reseller nih tipsnya Heeh. kayak Mas Alan tadi ini, tapi kalau Mas Alan yang sekarang kembangkan startup ini, kalau startup ini fokusnya gimana kita menemukan masalah dulu ya Mas Alan, Heeh, heeh. masalah itu dan bisa memberikan dampak positif, dan dari dampak positif itu orang-orang ingin terbantu dengan masalahnya gitu. Misalnya orangnya suka dengan sayur organik biar pola makannya sehat gitu. Jadinya terbantu nih dengan sayur.org dan bisa pesan atau order sayur di Mas Alan ini gitu teman-teman. Kalau kita bicara dengan startupnya gitu. Pertanyaan dari ini Mas Alan dari yang saya sudah dapatkan. Oke Mas, dari Mas Ipul yang bertanya sekarang ini bisa nanti ya kita diskusikan langsung nih dengan Mas Arlan gitu ya, karena ada pertanyaan yang belum terjawab nih dari teman-teman yang sudah mengisi registrasi. Dari Umar Ilham Hidayatullah, dari UIN Sunan Ampel Surabaya, mengenai pertanian, apakah hidroponik bisa memenuhi kebutuhan pangan nantinya atau bisa menjadi cara baru dalam memenuhi kebutuhan pangan? Oke, kita aja ya. Untuk yang hidroponik emang bisa kok. Bisa. Kedepannya emang pertanian hidroponik itu kan pertanian yang mudah, gak kotor. Padanya anak milenial. Gimana itu kan menggunakan media air sama ya pipa itu kan. Nah, mungkin saya juga dulu pengen masuk di bisnis di itu juga hidroponik. Saya juga kepingin di sana. Tapi akhirnya saya menentukan untuk kenapa saya kok larinya ke organik. Ya karena potensi pasar dan peminatnya semakin ke depan itu semakin jelas, bagus. Karena semua orang sekarang juga nyari barangnya yang terbaik. Nah, dari hidroponik juga baik. Mereka kan non pestisida juga. Cuma mungkin sekarang sih yang sudah bisnis di apa namanya di hidroponik banyak banget. Tinggal mereka kalau di situ sih saya lihatnya pinter-pinter branding aja sih. Soalnya di biayanya di hidroponik juga lumayan besar, soalnya instalasinya juga mahal, kemudian biaya listrik dan lain-lain. Kalau di pertanian organik sih kita kan ya pakai tanah biasa. Kita jadi biaya operasionalnya, biaya produksinya
mini, kecil. Kalau di hidroponik, kalau nggak langsung gede, skala bisnis gede, industri, kayaknya sulit ya. Maksudnya bukan sulit sih, maksudnya keuntungannya masih dikit gitu. Dan mahalnya biayanya di awal gitu aja. Oke, Mas Alan, tadi itu pertanyaan singkat dari teman-teman. Karena waktunya udah hampir habis ya, Mas Alan mengenai pengalamannya di Starco nih, bagaimana nih bersama Oke. coach di Starco? Keren. Alhamdulillah saya bisa bertemu Coach Bambang saat itu. Dengan awal saya mikir, saya berkenalan dengan Coach Bambang, akhirnya kita saling dapat emosional lah di sana. Kita dapat emosi yang untuk kedepannya. Makanya saya bilang tadi saya menyelesaikan bimbingan itu yang seharusnya 4 bulan itu 1 bulan selesai, Pak. Cuma saya belum konfirmasi itu di grup itu kemarin itu. Tapi saya sudah selesai. Dan setelah itu kita tetap bimbingan, tapi di luar program itu, di luar jatahnya itu, kita tetap kontak sampai sekarang. Itu kemarin juga saya cerita, Coach, insya Allah tahun depan kami ada perubahan hal besar. Alhamdulillah. Jadi saya dari awal melihat, mungkin saya nggak melihat bisnisnya, tapi saya melihat semangatmu. Saya ya inilah, ya alhamdulillah saya bertemukan orang-orang yang baik, orang-orang yang peduli lah. Kan Coach Bambang juga bilang, kamu tetap dari bimbingan saya sampai kamu benar-benar bisa saya lepas seperti itu. Keren banget. Jadi Starco ini dan coachnya membantu Mas Alan untuk mengembangkan bisnisnya ya, begitu. Jadi teman-teman, Starco ini diperuntukkan untuk mengakselerasi startup kalian sesuai visi misi startup kalian masing-masing. Di situ kita Starco ini adalah salah satu programnya Katalis yang membantu teman-teman untuk berakselerasi, membantu visi misinya. Kita memfasilitasi coaching, training, dan mentoring ini yang seperti Mas Alan pernah dapetin gitu. Oke, teman-teman, Mas Alan, terima kasih banyak untuk pada hari ini sudah sharing-sharingnya. Teman-teman yang belum pertanyaannya belum terjawab, mohon maaf ya, nanti bisa tanyakan langsung dengan Mas Alan, bisa share Mas Alan di IG-nya atau Instagram sayur.org, bisa kunjungi websitenya juga gitu untuk kalian yang ingin membeli produk-produk dari sayur.org gitu. Bisa ditulis di kolom chat, Mas Alan. Oh ya teman-teman, yang tadi ada pertanyaan nih mengenai bisnis atau startup nih yang belum terjawab, langsung aja ke channel YouTube Katalis, yaitu Katalis Indonesia. Kalian bisa mendapatkan ilmu-ilmu tentang bisnis di situ sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing, inginnya tentang topik apa sih gitu. Oke teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. Boleh minta foto bersama nih untuk dokumentasi. Bisa open cam.